Halo sobat film, ketemu lagi di channel Klise Film. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Oke, film kali ini menceritakan seorang laki-laki yang playboy. Sampai suatu saat ia bertemu dengan pemilik kos-kosan yang sangat cantik dan jatuh cinta dengannya. Apakah yang akan terjadi di antara mereka? Yuk, saksikan kelanjutannya. Jangan kemana-mana. Cerita diawali dengan casting model dewasa seksi. Terlihat juga seorang pria tampan bernama Nico mengikuti casting itu. Dan banyak juga gadis-gadis seksi dan pria-pria seksi yang mengikuti audisi model tersebut. Saat istirahat, seorang gadis yang mengikuti casting ini kelihatan melirik Nico. Ingat Nico, yang baju merah jangan sampai lolos. Saat mereka duduk berhadapan, si Nico juga memberikan senyum dengan aura negatif, yang tentunya membuat wanita ini berhawa. Tidak beberapa lama Nico mengajak gadis ini ke kamarnya dan mereka berdua berwoye. Wah, gila, baru ketemu udah bisa main woye. Keesokan hari si Nico ini mencari kamar kontrakan atau kos-kosan. Kontrakan yang sudah ditunjukkan oleh temannya. Saat berdiri di gerbang, ia mendapati seorang pria yang berhenti mengontrak di rumah itu. Bersamaan, seorang gadis cantik yang membuat Nico heran karena ia tidak menyangka kalau gadis muda inilah tuan rumah atau pemilik kontrakan ini. Gadis muda yang bernama Annelien ini langsung mengajak Nico menuju kamarnya. Sesampainya Nico di kamarnya yang lumayan lah ya, ia menanyakan harga yaitu 800 per bulan. Itu membuat Nico kaget dan mencoba menawar kepada Annelien seharga 400 per bulan sambil merayunya dan berhasil. Kelihatan Annelien senyum-senyum sama Nico yang menandakan kalau ia menyukai Nico. Padahal baru pertama bertemu. Saat Nico sedang beres-beres dengan kawannya, Annelien pun datang menghampiri Nico, berniat membantunya. Annelien benar-benar suka sama Nico, bahkan ia senyum-senyum sendiri dan mulai melirik-lirik Nico dari belakang pintu. Keesokan pagi Nico kembali mengikuti audisi model lagi. Namun sesudahnya ia mengikuti audisi ini, ia malah tidak diterima, entah kenapa. Hal itu tentunya membuatnya stres. Saat Nico duduk di luar gedung ini bersama satu kawannya, tiba-tiba muncul si gadis super seksi duduk di belakangnya Nico. Melihat Nico dengan tatapan woye, Nico pun menoleh ke belakang dan terpesona akan kegilaan gadis ini. Gadis ini sangat tertarik dengan Nico. Saat di kos, yang ternyata Annelien mengintip kegiatan Nico di kamarnya dengan cermin interogasi yang sengaja dipasangnya Annelien agar bisa mengintip. Dengan mudahnya Nico langsung mengajak gadis itu berwoye di kamarnya dengan penuh gairah muda. Annelien yang mengintipnya sangat berfantasi akan indahnya bercinta seperti itu. Annelien sangat menginginkan kegiatan berwoye dengan Nico. Keesokan pagi, Annelien yang tanpa disuruh tiba-tiba membawakan makanan dan minuman kepada Nico yang jelas tujuannya adalah biar bisa dekat-dekat dengan Nico. Mereka berdua pun mengobrol-ngobrol sebentar. Nico memuji masakan dari Annelien. Annelien yang hanya memiliki seorang nenek yang menceritakan si Nico pada neneknya yang saat ini sedang sakit. Annelien sangat bahagia dan merasa yakin kalau Nico adalah pria yang baik dan akan menyukainya. Tapi si nenek ini kelihatan tidak begitu peduli dengan Annelien dan memasang wajah yang cuek-cuek saja. Pada malam harinya si Nico dan kawannya ini kembali lagi mengikuti audisi model di tempat lain. Saat sedang menunggu antrean, Nico bercerita pada kawannya kalau ia tidak bisa terus-terusan mengikuti audisi ini karena hal ini tidak menghasilkan uang. Tapi hanya ini pekerjaan yang Nico sukai kalau ia lolos audisi. Saat itu juga si Nico menceritakan tuan rumahnya yaitu Annelien yang ia sadari kalau Annelien menyukai dirinya dan berencana akan berwoye dengan Annelien. Sepulangnya dari tempat audisi, Nico mendapati melihat Annelien di depan pintu kamar mandinya yang sedang memperbaiki hiasan pintu yang miring ini. Nico yang merasa kalau punya, ia pun membelikan Annelien makanan. Annelien pun juga sudah mempersiapkan makanan yang diberikan pada Nico. Saat Nico masuk ke kamarnya, ia merasa senang karena kamarnya sebelum ia tinggal pergi sangatlah berantakan. Tapi berkat Annelien, kamarnya sangat bersih setelah ia kembali. Terlepas dari kesenangan itu, kekasih Nico yang bernama Catherine menelponnya.
dan mengatakan akan mengajak Nico ke Kanada bersamanya. Padahal saat ini Nico tidak mau keluar dari Filipina negaranya yang masih ingin menekuni audisi permodelan sampai sukses di sini. Catherine kekasihnya yang mengatakan kalau ia sudah memesan tiket untuk keberangkatannya, serta Catherine minggu depan lagi akan mengunjunginya alias menjemputnya. Sejenak tentu hal ini membuat Nico kesal. Besoknya Nico mengikuti audisi lagi, yang masih belum ia ketahui lolos atau tidakkah. Sepulangnya, Nico pun masih kepikiran akan kekasihnya yang akan datang menjemputnya kemari. Itu sangat buat si Nico kebingungan. Bahkan ia lebih memilih berjalan kaki untuk pulang daripada diantar temannya. Malam hari tiba, Annelien yang berdiri di teras depan rumah menunggu kedatangan si Nico. Saat Nico tiba, Annelien menyambutnya dengan penuh senyuman. Ngobrol-ngobrol sebentar, Nico meminta Annelien agar menemaninya ke kamar. Wah. Sesampainya di kamar, Nico dan Annelien duduk di kasur berdua. Nico berikan minuman pada Annelien dan mereka berdua minum. Annelien yang senyum-senyum saat berbicara dengan Nico. Firasat Nico menandakan kalau Annelien sudah siap berwoye dengan Nico. Tanpa lama-lama lagi Nico pun mengeluarkan jurus pamungkas, yaitu mencium Annelien. Tapi Annelien malah menolak ciuman dari Nico. Sangat mengherankan dan aneh bagi Nico. Si Annelien juga tiba-tiba beralasan agar ia keluar dari kamar Nico. Nico pun merasa tidak enakan. Malu loh. Besok paginya si Nico mengunjungi Annelien yang sedang memasak di dapur. Nico meminta maaf atas kejadian semalam pada Annelien. Mereka saat itu saling menceritakan hidupnya. Si Annelien yang tinggal hanya dengan neneknya saja tanpa ia ketahui siapa orang tuanya. Sedangkan si Nico kabur dari rumahnya karena memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya. Sebagai permintaan maaf, Nico memberikan kenangan pada Annelien dengan cara menggambar bunga mawar dengan pulpen di tangan Annelien. Annelien yang merasa kalau Nico benar-benar menyukainya. Tiba-tiba, Annelien mencium Nico dengan agresif dan penuh gairah. Namun kali ini malah Nico yang menolak ciuman dari Annelien entah kenapa. Annelien yang terus memaksa Nico agar bercinta dengannya, tapi Nico memilih pergi tanpa basa-basi lagi. Itu sudah jelas membuat Annelien sangat marah. Naik tensi. Malam hari, si Annelien membuka hiasan pintu kamar mandi yang ternyata di belakangnya terdapat cermin interogasi yang sengaja dipasang Annelien. Mengejutkannya, Annelien saat itu mengintip Nico yang sedang mandi dengan fantasi yang bergairah. Wajah Annelien sangat menginginkan berwoye dengan Nico. Ditambah lagi Annelien yang melihat otot-otot Nico membuat gairahnya jadi semakin menjadi-jadi. Seusai itu Annelien menceritakan hubungannya dengan Nico pada neneknya. Tapi kelihatan si nenek ini seperti kesal dengan Annelien cucunya. Kenapa ya? Annelien mengintip lagi kegiatan Nico di kamarnya. Kali ini ia sangat sedih dan marah melihat Nico yang berganti-ganti pasangan saat berwoye. Perasaan Annelien semakin dalam pada Nico. Marah yang bercampur dengan fantasi akan bercinta yang sesungguhnya dengan Nico membuatnya jadi semakin gila. Besok paginya Annelien menghampiri Nico di depan teras rumahnya saat Nico akan berangkat bekerja. Annelien mengatakan dengan cemburu apa yang ia ketahui semalam. Saat Nico sama cewek, ia sudah sangat menyukai Nico. Namun saat itu Nico mengatakan kalau ia juga menyukai Annelien. Tapi Annelien tak pantas mendapatkan pria sepertinya. Itu kata Nico. Hal itu malah semakin membuat Annelien marah. Bahkan saat sendirian di kamarnya, Annelien sudah seperti kayak orang gila. Saking kesalnya dengan Nico. Saat malam tiba, Annelien mengintai Nico lagi di kamarnya. Dan hal yang sama terjadi lagi. Nico berwoye dengan wanita yang lain. Rasa marah bercampur emosional akan keinginan berwoye si Annelien dengan Nico saat mengintipnya. Keesokan pagi Annelien langsung menemui Nico yang hanya memakai CD saja dan baru saja akan mandi. Saat Nico sudah masuk ke kamar mandi, Annelien mengendap-endap mengintip Nico yang sedang mandi lewat cermin interogasi ini. Sepertinya Nico bekerja, Annelien membersihkan kamar Nico sambil berfantasi seolah-olah dia sedang berwoye dengan si Nico. Fantasi yang sangat bergairah.
Saat malam tiba, Annelin lagi mengintai Nico yang terus berganti pasangan. Hal itu sudah membuat Annelin emosi dan tidak tahan lagi. Ia merencanakan sesuatu pada ceweknya Nico ini yang sedang ke kamar mandi dan tiba-tiba Annelin malah memukulnya dengan botol sampai pingsan. Kemudian ia sembunyikan di gudang di ruang bawah. Keesokan pagi tiba, seorang cewek cantik berdiri di depan gerbang rumah Annelin. Yang kemudian datang si Annelin dari membeli sayuran dan menanyakan bahwa ternyata cewek ini adalah kekasih Nico yang bernama Catherine. Catherine kemudian berkenalan dengan Annelin. Saat berjabat tangan, Annelin melihat tato mawar di tangan Catherine, persis seperti yang dibuat Nico padanya. Hal itu membuat Annelin semakin kesal, yang kemudian datang si Nico sambil mencium Catherine. Mereka pun masuk ke rumah. Nico dan kekasihnya di kamar. Tentunya si Annelin ini memantaunya lagi. Annelin sangat kesal melihat kemesraan penuh gairah dari mereka berdua. Besok pagi tiba-tiba ada dua polisi berkunjung di rumah Annelin menanyakan tentang si Nico dan cewek yang semalam dipukul Annelin. Tapi di sini Annelin menutupi kebenarannya dengan mengatakan kalau mereka semua tidak ada di rumah ini. Polisi pun pergi. Nico dan Catherine yang baru datang dari pasar bertemu dengan Annelin di teras. Catherine mengajak Annelin untuk ikut memasak di dapur. Saat sedang makan bersama, Catherine menceritakan hidupnya dengan si Nico, bahwa ia hanya memiliki Nico dan sangat menyayangi Nico. Bahkan Catherine menyuruh Annelin mengawasi Nico agar tidak merayu gadis-gadis. Walaupun si Annelin ini marahnya sudah meledak, namun tetap ia tahan dan mengatakan kalau Nico tidak pernah mengajak gadis-gadis lain ke kamarnya. Annelin yang kesedihan, ia menceritakan kejadian ini dengan neneknya sambil menangis sedih. Nah, sekarang ke masa lalu Annelin yang ternyata dulu ia pernah diperlakukan buruk atau diperkaso oleh seorang pria tua yang merupakan suami si neneknya. Tapi saat itu Annelin malah difitnah lagi oleh si kakek kalau dialah yang datang merayu si kakek. Saat itu hanya Annelin yang menjadi korban kemarahan oleh si nenek, dan nenek ini menyuruh Annelin pergi dari rumahnya. Oh, yang ternyata si Annelin ini merupakan anak angkat dari si nenek. Jadi bukan Annelin yang punya nenek ini. Ditambah lagi dari dulu Annelin memang sudah memiliki kebiasaan mengintip penghuni kos pria yang sedang mandi atau berwoye. Dan kebiasaan Annelin diketahui oleh nenek. Si nenek pun memarahi Annelin karena gara-gara dia penghuni kos pantas saja tidak lama betah di rumahnya saat mengetahui kebiasaan Annelin. Kemarahan nenek pun membuat Annelin juga marah dan memukul si nenek sampai menjadi lumpuh seperti sekarang. Saat malam pun tiba, Annelin yang sangat kesal dengan menahan amarah mengintai Nico dan Catherine yang sedang berwoye. Seusai Catherine berwoye sama Nico, mereka tertidur. Namun Catherine terbangun sendiri karena HP Nico berbunyi. Setelah ia angkat, ternyata itu cewek yang gak jelas. Besok paginya di siang hari, Catherine yang baru datang mengantar Nico bekerja, ia dijaga oleh Annelin. Yang saat itu si Annelin meminta bantuan Catherine agar memeriksa neneknya yang sakitnya semakin parah, kata Annelin. Karena Catherine adalah seorang perawat, ia pun membantu Annelin. Dari awal masuk ke kamar neneknya, Catherine sudah merasa aneh dengan kamarnya yang gelap. Saat Catherine mulai memeriksa si nenek, tiba-tiba si nenek sudah meninggal dengan darah di kepala dan itu sudah dipastikan ulah dari Annelin. Catherine yang berteriak, namun sayangnya dihentikan Annelin dengan pukulan dari Annelin ke arah kepala Catherine sampai pingsan. Kemudian Catherine dibawa ke gudang bawah. Nico yang baru datang juga merasa keanehan dengan rumah ini yang tiba-tiba sepi, serta menanyakan Catherine pada Annelin, namun Annelin mengatakan kalau Catherine belum datang. Annelin kemudian mengajak Nico meminum jus jeruk ke dapur sambil menunggu Catherine datang. Saat di dapur, si Nico merasa cemas dengan Catherine. Saat si Annelin mengambilkan jus buah jeruk, tiba-tiba Nico juga dipukul Annelin sampai pingsan, kemudian ia taruh di ruang bawah dengan Catherine.
Annalyn yang ke kamarnya mengambil gaun pengantin dan mulai menggila karena obsesinya yang sangat ingin menikahi Nico dan tidak mau Nico dimiliki orang lain. Dengan gaun itu Annalyn ke ruang bawah untuk temui Nico. Dan Catherine yang sudah diikat dan terbaring lemas tak berdaya. Annalyn yang sudah menggila ini pun semakin menggila lagi dan menghabisi nyawa Catherine dan Nico dengan pisau dapur. Dengan ungkapan kekecewaannya terhadap Nico. Mengetahui si Nico yang sudah keok, Annalyn malah berdansa dengan mayat Nico, layaknya pengantin. Keluarnya Annalyn dari gudang itu, tiba-tiba di depan gerbang rumahnya ada penyewa pria dan satu wanita. Dengan masih menggunakan gaun pengantin, si Annalyn menghampiri penyewa barunya ini. Annalyn memberikan senyuman pada pria muda ini, dan pria ini sudah pastinya terpesona melihat kecantikan Annalyn. Film pun berakhir. Nah, jadi si Annalyn ini dari dulu selalu terobsesi memiliki penyewa pria di kos-kosannya ini sampai berkelanjutan. Dan obsesinya pun sangat gila. Oke sobat film, itulah tadi film yang berjudul Paupahan dari negara Filipina. Ya, semoga menghibur dan semoga menambah wawasan. Jangan lupa like and subscribe, comment, share videonya. Oke, terima kasih.